Selamat datang di channel YouTube Pembelajaran Inventor. Hari ini kita akan membuat gambar rakitan dengan Autodesk Inventor. Kita mulai dengan menekan icon New pada menu bar. Kita pilih standar IAM, kemudian Create. Kita pilih komponen-komponen yang akan kita rakit. Pertama, saya akan memilih base sebagai komponen utama. Kemudian Escape. Kita atur view supaya lebih jelas dilihat. Visual stylenya saya memilih Shaded with Edges. Kemudian saya masukkan komponen-komponen yang lain seperti bearing bus, housing, pulley, shaft, kemudian spur gear atau roda gigi lurus. Sementara komponen pengikat saya masukkan kemudian, atau kita bisa menginputkannya dari design center. Nah, klik di sini, kemudian Escape. Kita atur komponen-komponen yang akan kita rakit sesuai dengan pemasangan yang benar. Kita rakit bearing bus dengan housing. Sebagai pengunci adalah lubang oli dengan lubang oli pada housing. Kita gunakan constraint pada sampel. Kemudian center pada lubang oli kita constraint dengan center pada lubang oli di housing. Apply. Kemudian center dari bearing bus kita constraint dengan center pada housing. Seperti ini. Kemudian kita lakukan pengecekan panjang pada kedua sisi shaft, yang mana bertemu dengan pulley dan bagian mana yang bertemu dengan roda gigi. Kita bisa menggunakan inspect distance untuk melakukan pengukuran. Kita ukur pada bagian shaft. 50 adalah bagian shaft yang akan bertemu dengan pulley. Maka kita free move pada free rotate pada shaft. Yang akan bertemu dengan pulley adalah yang lebih panjang, sementara yang lebih pendek akan bertemu dengan roda gigi. Kemudian kita constraint center pada shaft dengan center pada bearing bus. Apply. Kemudian kita putar. Kita buat constraint pada edges shaft bertemu dengan edges bearing bus. Sebelum kita pasang pulley, kita panggil pasak untuk kita pasang pada shaft dengan brace. Kemudian ukuran pasak A8x7x40. Kita panggil. Kita membutuhkan 2 pasak. Kemudian kita escape. Kita pasangkan pasak pada masing-masing tempat pada shaft. Kita gunakan constraint. Apply. Kita pasang pasak. Kita akan memasang pasak yang satu lagi ke posisi yang
yang sudah disediakan. Kita gunakan constraint. Bidang ini akan ketemu dengan bidang pada bawah. Pada shaft, apply, kemudian kita geser, constraint, bidang ini ketemu dengan bidang yang sebelah sini. Oke. Sudah, kita akan memasang puli dan roda gigi. Sebelum dipasang pada puli maupun roda gigi, kita akan memasangnya pada base terlebih dahulu. Maka yang kita pasang adalah kita akan memasang housing yang sudah berisi shaft dan bearing bus. Kita masukkan ke dalam base. Caranya adalah dengan constraint pada bagian center, kita temukan dengan center aksis pada base seperti ini. Apply. Kemudian nanti kita tinggal memasang puli dan roda gigi. Pemasangan puli dan roda gigi pada shaft kita menggunakan constraint pada center masing-masing komponen. Kita jadikan constraint. Yang pertama adalah center dari roda gigi atau titik sumbu roda gigi. Bertemu dengan sumbu pada shaft. Kemudian apply. Kemudian bidang pada bagian dalam roda gigi kita ketemukan dengan bidang pada bearing bus. Perlu diperhatikan juga pada bagian pasak harus kita sesuaikan. Kita constraint juga puli dengan shaft, yaitu pada center dan center pada shaft. Apply. Kemudian bidang bagian dalam dengan permukaan pada bearing bus. Apply. Jangan lupa untuk mengunci lubang pasak dengan pasak pada bagian puli. Jika lubang pasak sudah terkunci dengan benar pada komponen puli maupun roda gigi, maka ketika puli saya putar, roda gigi ikut berputar. Atau roda gigi saya putar, puli ikut berputar. Komponen terakhir yang kita pasang adalah fastener atau pengunci. Kita bisa menginsert atau menginputkan dari content center, place from content center, atau kita ambil dari content center, kita masukkan ke salah satu folder untuk kumpulan masing-masing komponen yang kita buat, baru kita insert. Seperti yang saya lakukan, saya place dari komponen yang sudah saya download dari content center. Yang pertama adalah nut M24 sejumlah 2 buah, dan saya constraint center bertemu dengan center. Bidang dalam bertemu dengan bidang pada bagian luar roda gigi. Apply. Demikian juga pada puli. Kita constraint center nut bertemu
dengan center shaft, apply, kemudian bidang bagian dalam pada nut kita kunci dengan constraint bertemu dengan bidang luar pada puli, apply. Yang terakhir adalah kita memasukkan baut pada housing dengan base, constraint center bertemu dengan center, apply. Maka hasil akhir dari gambar rakitan belt drive kira-kira seperti ini. Kalau saya putar puli, maka roda gigi ikut berputar. Demikian materi kita hari ini. Tetap semangat. Sampai bertemu lagi di video saya berikutnya.